Coba kamu namanya gitu. Nah, Tayyib. Ibda bin nafsi. Yuk. Ada seorang hikmah, seorang hukama, orang yang ahli hikmah itu yang selalu mengatakan sebelum mengawali makan ataupun yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu berdoa sunnah. Hal-hal seperti ini kayak doa-doa yang kita anggap secara hukum fikih itu sunnah, tidak wajib. Tetapi sebetulnya kalau kita mengambil pelajarannya atau mengambil hikmahnya, itu sebetulnya kalau orang mau yantafik ya sesuatu yang sifatnya sunnah kemudian kita kerjakan, itu kembali ke kita itu luar biasa sebetulnya. Kayak kita mendapatkan poin emas yang luar biasa. Makanya kenapa ada doa doa sebelum makan? Ya sebenarnya kan kalau sebelum makan itu kan doanya pesan Rasulullah kepada anak kecil ketika itu, ya gulam, samillah, kul biyaminika wa kul mimma yalik. Kan sudah bismillah aja. Tapi para hukama, para orang-orang yang mengambil hikmah itu doanya dipanjang-panjangkan. Makanya ada Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar itu. Kalau yang lain juga ada doa panjang sekali, ya Allah sebelum ya Allah jadikanlah makan yang aku makan ini halal bagi saya sebagai sumber energi untuk beribadah kepadamu, untuk mensyukuri selalu nikmatmu dan lain sebagainya. Ini nanti efeknya akan banyak sekali dalam diri kita, kemudian dalam tubuh kita. Dan ketika kita niatkan seperti itu, seakan-akan energi itu tidak hanya menjadi sumber kekuatan, tapi juga kiruna. Seakan-akan dia mengingatkan kita, karena kan ini makan akan jadi darah. Darah itu larinya akan ke jantung, dan jantung itu adalah sumber dari segala pusat kehidupan kita. Nah, orang bisa dikatakan mati dengan hidup atau hidup dilihat dari apa? Detak jantungnya. Bukan banyak orang yang hidup tapi saraf otaknya mati, tapi dia masih hidup. Dikatakan tidak bisa dikubur, indikasinya ada di jantung. Nah, makanan yang akan jadi tenaga ini lah yang kalau kita doakan dia akan selalu menjadi doa pada kita. Makanya doa itu tidak wajib sebetulnya, tapi kalau kita mengerjakan, nah itu manfaatnya banyak, Luar biasa. nah, itu salah satu adab dalam berdoa, dalam satu adab dalam makan. Nah kemudian juga selain itu ada adab makan minum itu selain berdoa adalah makan secukupnya. Ini ada pesan Rasulullah, makanlah ketika kamu lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kenapa? Kalau orang kenyang rata-rata malas. Kemudian kalau udah malas, ya malas ngapa-ngapain, ini malas ibadah dan sebagainya. Kemudian kenapa harus berhenti sebelum kenyang? Karena sifat dari setan salah satunya tidak pernah puas, tidak pernah. Nah, ini sebenarnya filosofi juga. Kita makan itu harus ada. Makanya teman Ana, orang Maroko itu ada makan tuh kayak beliau kayak meniru Rasulullah. Makan cuma 3 jari. Rasulullah kan sifatnya kalau makan tuh begini. Nah, tapi nggak harus juga kita makan itu kayak gini juga, enggak. Yang penting kan seperti itu kan beliau ingin mengajarkan kita kalau jangan sampai ragu. Kalau makan kayak gini, kelihatan kan nafsunya itu kan luar biasa. Artinya dengan makanan itu biasa. Ini bukan hal yang utama, tapi ini untuk menjadi penunjang dari tujuan utama kita hidup. Dan salah satu juga adab orang mungkin banyak yang nggak tahu. Kalau makan bersama kayak gini, nggak boleh diem. Oh gitu. Nah, iya, itu sunnah yang banyak orang nggak tahu. Kalau makan jangan bersuara. Itu ya gimana tuh? Kalau makan bersama itu sunnahnya malah menelan nggak boleh pasti diem. ya. Menelan bersuara. Jadi kalau makan kayak gini harus sambil ngobrol. Nah, itu adab. Dan bukan malah kita suruh diem-dieman, malah lucu. Oh, makan bareng kok diem-dieman. Tuh. Terus banyak orang yang salah mendefinisikan juga wakul mimma yalik. Apa itu? Makanlah yang dekat denganmu. Nah, kalau ada fuyung hai di sana, ya, terus yang depan saya sambel tok. Jauh nih. Nah, sambel tok. Jadi aku ndak leman kuwi. Satu, ya kurang tepat aja. Satu itu adab.
Yang kedua yang dimaksud wakul mimma yalika itu kalau makanannya sama. Oh, itu Kalau nggak dibahas ya? Nggak dibahas kan? Nggak dibahas Ini itu. makan dikit gila, naruh sambel Sambel. ora oleh makan ngono. Ada apa kan gitu. Nah, sebenarnya adalah kalau jenisnya sama. Dan itu juga melambangkan makan yang dekat itu ya syukuri apa yang ada di dekatmu. Itu filosofi. Masya Allah. Nah, iya, yang ada yang dekatmu itu kamu syukuri, kamu makan. Gak usah muluk-muluk sampai ke sana. Surga. Itu kan sifat manusia kan. Yang dekat jarang disyukuri, ada yang dekat tidak kelihatan, yang jauh diharapkan. Ngapain jauh-jauh, yang dekat aja ada. Apalagi makan punya temenmu. Itulah ya. Teman makan, teman. Itu sebenarnya ilmu adab dalam makan yang jarang diajarkan oleh guru-guru. Jangan kolak. Mana yang udang? Ini kali ya? Dan kebanyakan yang jauh-jauh itu adalah yang haram. Malam. Enggak dalam kehidupan kita. Sesuatu yang iya, jauh iya. itu adanya haram. Kenapa bahasanya haram? Bukan haram secara syariat. Kenapa dia jauh dari kita? Karena memang Allah haram itu kan artinya tagtiyah. Tagtiyah itu menutup, memang bauda, artinya jauh. Kenapa dijauhkan dari kita? Memang itu haram buat kita. Makanya itu sengaja Hanya dijauhkan. dijauhkan sama Allah. Tapi wataknya manusia, nafsunya manusia selalu berangan-angan yang jauh. Nah, itu jarang mensyukuri yang dekat, dia selalu berangan-angan yang jauh. Itu kan filosofi sebetulnya. Ya Dari Allah. makan kita bisa ambil filosofi banyak sekali untuk kehidupan ini sebetulnya. Ya, lo. Udah. Wajib. Aku mau udang deh. Wih, enak ya. Iya, enak ya. Bolong ya. Kadang ada ya bang komen. Mangan mah cuma ngomong. Nah, ada kan gitu? Ada. Mangan mah. Saya malah tuh kalau ngomong. Nah. Kalau justru sunahnya itu ngobrol. Wajar dia ngomong. Kalau makan bareng, woy. Dia kan kalau sendiri nggak mungkin ngobrol. Bisa aja ngobrol. Di dulu. Wah. Nggak bisa. Lama. Ada laizal ju sama bu. Oh, iya. Kan kif qabla sab'an kan. Ada ju aja. Kul, ini ada ju. Olah, baru itu karena olah sias, Mbak. Baru itu aman ada. Mana? Itulah kenapa di dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kenapa nggak cukup di halalan aja? Oh, Kenapa harus ada thayyiban? Karena setiap yang halal belum tentu thayyib Oh iya, sorry. kepada individu masing-masing. Iya dong. Kayak udang, proteinnya tinggi. Ini nggak thayyib buat orang yang darah tinggi. betul. Nggak thayyib, betul. Nah itu. Makanya dibandingkan dengan halalan thayyiban, setelah kamu mengetahui ini halal, dan itu dalam usul fikih juga jadikan dasar hukum al asya al aslu fil asya halal al-ibahah. Ilama adalah ala tahlimi gitu kan. Nah, tapi digandingkan dengan thayyiban supaya kita memilih dari yang halal ini juga harus dipilih. Kayak Masya Allah. Apa ini baru muncul sekarang? Itu tepat sih untuk sekarang. Sedetail itu ya. Gila loh, Bro. Apa ya? Sebenarnya kita selama ini emang resah dengan tindakan-tindakan kayak gini.
Cuma kita belum nemu siapa yang mau menjelaskan secara dasar gitu. Banyak Islam itu detail. pertanyaan itu banyak. Sebenarnya kita juga kenapa ini kita apa namanya mengiyakan, soalnya selama ini di pikiran kita harusnya kayak gitu. Cuma apa nih dalilnya gitu loh. Kita kan mencari kebenaran dari pikiran kita gitu. Ternyata emang ada. Untuk menguatkan lah. Betul, menguatkan. Sebagai manusia yang berdasar. Ya. Cuma kalau itu nggak ofikalnya Betul. Betul. Terus lanjut kenal waktu. Terus ada adab lagi. Pernah dengar hadis? Ayo. Untuk lambungmu, kamu harus membaginya menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Karena kalau hadis nggak pernah dengar. Tapi ada cerita kayak gitu. Ya, memang ada yang mengatakan itu hadis palsu. Oh ya. Ada yang mengatakan hadis dhaif aja. Tapi secara makna itu ada. Ya, orang-orang yang mengatakan demikian. Itu kan mengajarkan kita sebuah keadilan. Di dalam lambung ada 3 unsur. Berarti tidak semua dalam jasad kita itu hak milik kita. Dalam diri kita itu enggak hanya kita. Itu tubuhku ya bene. Nah, ketika kita dinasihati orang tua ataupun pasangan hidup kita kadang kan gitu kan ya. Bene to awak-awakku dhewe, ngapa to kowe kok oyeng. Contohnya awakmu rokok, ibarat kan itu ada hak orang lain dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia di bawah tanggung jawab kita lah. Kita sebagai penanggung jawab nanti tumbang, siapa yang akan mempertanggungjawabkan mereka? Itu saya. Dalam satu lambung ada 3 isi. Kemudian kenapa dibagi sepertiga? Itulah keadilan. Kadang sama, kadang tidak sama. Tapi selalu adil itu adalah merasa cukup semuanya. Dan ini dalam hal ini 3 sama ini mengajarkan mengajarkan diri kita untuk selalu adil dalam memperlakukan siapapun. Dalam tubuh kita ini, dalam diri kita ini, kita harus berlaku adil kepada setiap anggota tubuh kita. Karena di setiap anggota tubuh kita ini ada hak-haknya masing-masing. Begitu juga orang-orang yang dalam lingkungan kita. Itu punya haknya masing-masing. Jangan sampai karena saya sayang dengan jantung, jadi jantung saya ini saya manja. Oh iya. Tapi mata saya biarkan. Dan nonton HP sampai tidur-tiduran. Mata, mulut, kaki semua saya porsir, tapi untuk jantung tidak. Sama aja nanti hasilnya akan rusak semua. Begitu juga dalam berorganisasi juga sama. Bukan karena ini keluarga saya, jadi saya nepotisme. Bukan karena ini orang yang membantu saya sehingga saya tidak sayang dengan enggak harus. Filosofinya harus. Insyaallah. Karena kalau kita ambil dari situ, misalnya aku senang panganan ini, banyune titik lah, tak entek nih apa nggak sini, atau mumpung AC sedang, nggak mikir bagian udara, nggak mikir bagian air, Kayak rambut tangan. iya, di dalam organisasi kan juga sama kayak gitu. Gua nggak bermanfaat, gua itu tentang aku terus. Jangan. Nah itu. Sehingga gajinya tak kasih sedikit, sehingga gajinya tak ini.
Itu nggak adil. Eksplisit sih. Namanya zalim. Full sensor sih. Itulah kenapa coba bahasa nyambung ke poligami. Coba kalau gimana kalian menyamakan ibahatu ta'adud, Islam membolehkan ta'adud. Kenapa di dalam Al-Quran mengatakan walan tastati an ta'dilu bainan nisa? Allah udah mengatakan kamu nggak akan pernah bisa Jadi jualannya tapi adil. Dan syarat dalam ta'adud itu harus adil. Kenapa Allah mengatakan enggak walan ta'dilu bainan nisa itu, tapi engkau membolehkan dengan syarat harus adil? Iya, ini kontradiksi kayak gitu. Itu dia. Berarti yes ya mansua. Padahal curang. Yes ya mansua. Benar dia mikir apa ya? Ayo terus milih. Aku kan itulah. Ya aduh. Astagfirullahaladzim. Iya, Itulah yang disebut dengan keadilan walaupun engkau tidak suka. Paham nggak? Ya, maksudnya. Ini maksudnya kita disuruh membedakan mana keadilan, mana perasaan. Yang dimaksud dalam ayat walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa itu, engkau nggak akan pernah bisa memuaskan mereka semua. Pasti ada kecondongan. Betul. Contohnya apa? Nggak usah ke istri dulu lah. Aku dua anak loro, aku dua anak telu. Ya nggak usah ada orang tuamu lah. Kamu perlu dua anak ya, bisa siji. Misalnya, contohnya tanyakan orang tuamu, Bu, dari kita bertiga ini siapa yang paling kau cintai? Iya. Pasti ada. Enggak mungkin ya, saya cinta semuanya. Tapi nggak mungkin perasaan itu pasti. Dalam bidang birrul walidain, aku seneng karo awak. Tapi dalam bidang kerja, aku seneng karo Mas. Betul. Ya. Kayak ada Spesifikasi. Iya. Ya mereka secara bilang sayang semua. Mana aku harus lahirnya aku. Tapi ke dalam muyul atau condong. Kalau misalkan salah satu adik senang, kalau nggak mungkin ibu itu senang. Bukan karena nggak senang, tapi kan yang tidak senang kenakalannya. Betul. Itulah dalam kenapa bisa mengajarkan ta'adud boleh, karena memang wanita, apalagi laki itu memang nggak cukup untuk satu. Karena perempuan ada waktunya dia istirahat, haid, dan nafsu laki-laki nggak bisa ditunggu besok. Karena kan besok nanti aja nggak bisa. Bisa uring-uringan, mau lanang. Gimana ya? Nanti kamu akan rasakan sendiri ya. Nah, iya, tapi kamu nggak akan bisa. Makanya kamu tetap syaratnya dalam ta'adud harus adil. Maksudnya adil apa? Secara kewajiban kamu harus adil. Iki kok kayak sarana meskipun tidak sama poinnya, tapi ketika kamu disekolahkan, yang satu juga harus kamu sekolahkan. Yang satu kamu kayak di rumah, yang satu harus juga kayak di rumah. Meskipun kebutuhannya berbeda. Contohnya awakmu sekolah yang ekonomi, terus bojone yang bojo pertama ke ekonomi, bojo kedua di pendidikan. UKT ini kan beda. Tapi kan sama-sama tak bayar UKT-nya. Nah, di situ. Meskipun ini UKT ini bisa 6 juta, ini bisa 2 juta. Kan beda, nominalnya beda, tapi kan sama. Nah, itulah yang disebut adil. Nah, adil tidak harus sama. Bukan karena aku mencintai yang paling aku tak sayangi terus tak manja, tak kasih boneknya, itu nggak adil namanya. Jadi kepada anak, kepada istri, kepada siapapun orang itu harus seperti itu. Meskipun aku nggak suka karena kamu ngeritik aku terus, nggak suka, tapi hak kamu mendapatkan gaji ya saya gaji. Jangan sampai karena dia tidak sejalan dengan kita atau sering mengkritisi kita, gaji tak turun lah. Berdasarkan like and dislike. Betul. Nah, itu nggak adil. Banyak. Orang kayak gitu nggak adil. Dan itu nggak cocok jadi seorang pemimpin. Like dislike itu yang berat. Kan harus. Wala tubadzir tabdzira. Apa bedanya tabdzir sama israf? Nah, ayo ya, apa itu? Betul. Siapa nih? Israf ada. Aku sih teko, aku sih jawab itu. Pemahaman israf itu adalah dia barangnya berguna, tapi kebanyakan. Kalau tabdzir menyia-nyiakan apa yang sudah ada, bahkan tidak digunakan. Itu masih. Mirip pulang sedikit. Apa itu? Gimana? Anas agak sama bahasa nanti. Israf saja bang. Israf itu barangnya berguna memang, butuh dia, tapi belinya kebanyakan. Ambil yang kedua. Jangan berguna. Butuh. Oh butuh. Oh ya.
barang yang kita butuhkan kita adakan tapi melebihi porsi. Lebih porsi itu israf. Itu israf. Makanya kita pesan butuh kita cuma 1 piring, kita pesannya 2 piring, israf. Wah, hampir israf kali tadi. Beda kali. Nah juga kalau kita bisa bungkus kita kasih orang juga enggak. Oh gitu. Iya enggak. Nah, israf. Kalau takdir ini nggak butuh makan, itu udah kenyang. Ngapain dia mesen makanan? Wah, berarti takdir itu lebih ke Ya nggak berguna, kita nggak butuh, barang Beli itu. aja gitu. Beli Atau bahkan aja. mengadakan dia Ya, mengadakan. contohnya kamu harus ke mobil, ya kamu wes naik mobil. Kalau kamu nggak butuh mobil itu nggak butuh, buat apa? saya. Nah, itu. Ini kayak mana? Siro kan? Ya kan itu butuh untuk apa? Untuk jualan. Ya, buat ini. Iya. Ini. Iya Ini satu. pasti. Dan Ini tujuan nanti kan yang kita ceritakan kamu untuk jual kan? Itu jualan kan? Ada unsur itunya kan? Ya, Ada. itu butuh. Kayak layu asir ghayrahu. Sohi walayu Yo. waswis. Sudurinas. Waswis. Sudurinas. Sudurinas. Saya. Dia tak guna si aja. Ini lanjutin lali. Makanya ketika kita mesen makanan, kemudian kebanyakan kan kita nggak tahu porsi kita seberapa. Kalau kita tahu porsi kita segini ya pesan segitu aja. Kalau enggak, supaya tidak israf, maka kita sedekah. Tuh. Dan hukuman antara tabdzir dengan israf itu beda. Hukumannya beda. Apa? Hah? Halo. Apa? Apa? Hukuman dengan orang tabdzir dengan israf itu beda. Aina satu. Jadilah. Tapi inna Allah lagi bermuslimin. Iya. Jadi itu salah satunya. Dua-duanya tidak disukai Allah. Kedua-duanya tidak disukai Allah. Cuma tabdzir itu lebih kepada Allah Akbar. Kalau dibahasakan ghairil maghdubi waladolin, apa namanya, tabdzir itu kedol. Oh. Kemudian israf itu maghdub. Oh gitu ya. Kenapa? Karena orang israf itu tahu sejatuhnya kebutuhan dia berapa. Dia beli israf, beli lebih itu kayak ada unsur-unsur yang Ya lain. masuknya ke Maghdub. Maghdub itu kan kayak orang Yahudi, dia tahu kebenaran tapi Ya, kayak menentang. nantang, mengingkari. Tidak menerima, Nah, mengingkari. kalau dol itu mah nggak tahu kebenaran, itu orang yang israf. Tabdzir. Kayak tabdzir. takdir itu dolin. Dol. Kalau yang israf itu maghdub. Makanya innallaha la yuhibbul musrifin. Kalau nggak senang sama Berarti orang-orang. dia oleh hub. Ya kan kamu udah tahu kebutuhanmu sama ini apa? Iya ya Allah. Itu ini. Iya, kayak iya tuh maksudnya apa? Iya ya. Sakmono ae ta. Ngono ya ngono. Ning aja ngono. Ya. Terus piye? Tidak Ngono. Enggak ngono. Memang enak kan juga. Aduh. Ya. Harasan sadid dan berubah. Saya pernah dengar pesantren Sulaimaniyah. Kenapa? Gimana itu? Sulaimaniyah. Gimana itu? Gimana? Banyak cabangnya Tahunya di di Indonesia. Aceh. Di Aceh ada, di Solo ada, Tahunya di Aceh. di Surabaya ada, macam-macam banyak. Itu kan cabangnya Turki. Hah? Wah, di Lombok. Banyak, cabangnya banyak Sulaimaniyah. Intinya pusatnya di Turki. Makanya setelah jenjang SMP itu sekolahnya di Turki. Di sana itu makannya bareng-bareng kayak gini. Tidak boleh nyisa satu upo pun. Kalau nyisa nggak boleh makan di setelahnya. Biar. Menyisakan makanan, ngambil makan, terserah mau ngambil berapa. Di Sulaimaniyah itu. Nah,
Dia harus habis. habis bahkan satu upo pun enggak boleh. Resik. Resik. Terus ini resik. Terus. Nah, Resik. kalau ada sisanya dia nggak boleh makan Setelahnya selamanya. ya udah nanti dihukum pokoknya dia. Oh, rantai ikop. Kok harus beberapa kali bener-bener nggak tahu nanti berapa kali ya nggak makan. Terus Strof ya. kalau makan daging ayam maupun sapi harus dari sembelihan sendiri. Nggak boleh beli di pasar gitu, nggak boleh. Terus piye? Ya nih di situ ada tempat penyembelihan sendiri. Boleh jadi pandi we. Enggak, maksudnya dari kalangan situ. Oh, Misalkan dari kalau dapurnya. nggak boleh, nggak boleh. Sampai pulang di rumah liburan pun juga sama. Oh, ya apa? Kalau misalkan makan di rumah luar ini, jangan makan daging, makannya sayur-sayuran. Ya sing selain itu lah. Karena kamu nggak nyembelih sendiri tuh dagingnya. Karena kamu nggak tahu ngolahnya gimana. Itu di Sulaimania untuk jaga hafalan. Oh. Ada juga pondok di Jawa Tengah yang melarang santrinya jajan. Apalagi jajan di pasar. Terus? Pondok Tafid untuk menjaga hafalannya karena dia nggak tahu makanan ini terbuat dari mana, isinya apa. Kemudian di situ apakah ini halal atau tidak, dan kenapa sangat menghindari jajanan pasar, karena di pasar itu banyak jin. Di rumahnya jin kan pasar. Iya, emang pasarnya tempat berkumpul. Nanti kalau dia makan di situ kemudian ada unsur jinnya di situ, orang ini akan malas menghafal Al-Quran. Gitu ya. Terus itu menurut antum gimana? Ya anak nggak sepakat. Aku nunggu gue. Itu kan ijtihadnya beliau. Ya betul, maksudnya kita belajar lah ya. Membabil ihtiyatnya beliau gitu. Kalau saya nggak sepakat. Sababu. Ya itu kan Hal hujjah. mudahnya anda itu ijtihad manusia. Oh. Kejadian manusia itu bisa munasib di seseorang, tidak munasib di seseorang. Gitu. Sama seperti amalan-amalan yang saya ijazahkan. Kalau mau kaya, sholawat 20.000 kali. Itu tajribah yang munasib kepada dia. Dia udah melaksanakan itu dan alhamdulillah. Dan keadaannya pas. Keadaannya pas. Dan bisa jadi bukan karena faktor sholawatnya, faktor takdirnya dia mau orang kaya gitu. Bisa jadi munasib. Coba kasihkan ke pemulung kayak gitu. Karena ada. Ijazahkan kayak gitu, terus protes, nggak miskin ya. Ya kalau memang memang ente ditakdirkan orang yang semua yang cukup. tetap qadarullah. Ya itu, ya banyak orang ijazah itu terus nggak kerja. Karena ijazah itu bukan syariat, saya bilang gitu. Jadi nggak munasib fi mahal wala yunasib fi mahal. Jadi ijazah itu ya saya nggak bisa menyalahkan, nggak bisa membenarkan juga. Maksudnya gitu. Padahal ada nyalahnya, terus bener ya bingung. Aku nggak nyalahnya nggak bener. Ada bener nih. Iya. Kadang nyalahnya lanjut salah. Nah, iya kan? Ya nggak salah jadi ya kalimat toyibah. Nah kan. Oh iya. Kayak bener tapi dia maksud pengen suki. Layak kok. Layak kok. Padahal jangan suki sholawat. dia kan kekayaan itu. Ayo Bina.